Sabep itu apa, dan mungkin aku ingin kenalan juga nih sama pemateri kita malam hari ini, yaitu Mas Raihan. Gimana? Halo, apa kabar Mas Raihan? Pada malam. Selamat malam juga semuanya. Oke, selamat malam Mas Raihan. Gimana kabarnya Mas? Udah aman untuk semuanya nih? Alhamdulillah baik. Nih kita libur-libur masih semangat belajar ya. Teman-teman yang lain juga. Oke, ya kita semangat banget ya ini malam-malam juga. Nah, ngomong-ngomong tentang digital marketing nih, sebenarnya kayaknya digital marketing ini udah in banget ya di era zaman sekarang gitu. Apalagi kalau aku tuh nangkep tentang digital marketing itu boomingnya itu pas saat pandemi gitu. Nah, pandemi banyak banget tuh kayak pembelajaran digital marketing, terus orang-orang kayak belajar untuk sertifikasi digital marketing tuh karena memang digital marketing tuh sangat booming banget pas masa-masa pandemi gitu. Nah, mungkin teman-teman dari sekarang boleh banget ya kayak, tanya-tanya gitu kan nanti ke Mas Raihan selagi dia nge-share-nge-share materinya juga. Oke, teman-teman kayaknya udah pada nggak sabar nih untuk membahas tentang digital marketing, mungkin waktu dan tempat disiperlakan ya Mas Raihan, silakan. Oke, thank you Mbak Nadia buat intronya. Aku coba share screen dulu ya. Oke, sip. Oke, Udah mungkin aman? aku Mhm. hmm, pertama-tama buat teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di acara event kolaborasi Semester dengan Exabyte ya berarti malam ini, yang mana kita akan membahas soal bagaimana pemanfaatan untuk penggunaan digital marketing khususnya bagi pemula ya, terkait mungkin SEO, email marketing dan advertising, dan juga mungkin fundamental dari digital marketing yang nanti akan ku sampaikan di materi sesi kali ini. Oke, nah sorry. Mungkin pertama-tama aku coba kenalan dulu ya. Kenalkan, nama aku Muhammad Raihan Aufa atau biasa dipanggil Raihan ya. Yang mana saat ini aku bekerja sebagai Performance Marketing Lead di Exabyte Indonesia, yang mana dalam kesehariannya memang berkutat dalam dunia digital marketing kurang lebih selama kita sekitar 3 tahun ke belakang ini. Dan sebelumnya juga aku pernah sempat untuk bekerja di agency, digital marketing agency, dan juga bekerja sebagai product specialist di salah satu startup online di Indonesia. Dan juga beberapa brand di bawah ini yang pernah aku handle, baik itu dari sosial media, juga advertising, maupun digital marketing activity lainnya. Oke, mungkin sebelum kita masuk, aku mau cek dulu dong nih. Di sini ada 16 partisipan. Mungkin dari teman-teman bisa coba sharing nih, namanya siapa di kolom komentar, atau mungkin ada yang punya bisnis ataupun punya akun sosial media IG juga buat promosi bisnisnya, bisa nih coba di sharing di kolom komentar ya, biar kita sama-sama kenal juga nih antara satu sama lain. Oke, nextnya mungkin ku sedikit perkenalan juga nih, untuk Exabet tadi benar apa yang disampaikan Mbak Terus Nadia. tidur bangku dong. Itu. Tidak juga tadi kan tuh tadi. Tadi orang di kamar. Ya, ini deh. Ini kan tuh bisa. Eh, Mbak Nadia bisa bantu di mute. Oke, oke, aman-aman Mas, aku bantu mute ya. Maaf, maaf, mohon maaf. Silakan ya Mas Raihan. Oke, thank you Mbak. Oke, jadi dari Exabase sendiri memang kita nggak hanya sebatas penyedia website atau penyedia hosting server dan domain, tapi kita lebih ke arah one stop solution untuk mendigitalisasi bisnis-bisnis UMKM di Indonesia. Ya, produk yang kita tawarkan, baik itu seperti domain, hosting, server, dan kebutuhan pembuatan website lainnya juga kita menyediakannya dengan harga yang terjangkau dan juga kualitas yang terbaik di kelasnya. Dan juga kita juga punya produk baru yang baru kita luncurkan di tahun ini, yaitu Easy Store, yang mana produk ini itu memang dikhususkan, diciptakan untuk khususnya untuk UMKM yang ingin coba memulai bisnis online dan memiliki infrastruktur online yang kuat dan juga terintegrasi di seluruh marketing channel yang dimiliki. Itu. Oke, selain produk-produk Sabet, kita juga rutin nih untuk menyelenggarakan event-event baik itu online maupun offline. Dan yang terdekat ini, Sabet kita punya yang namanya Marketing Fest di bulan November mendatang, yang mana di sesi tahun kali ini kita akan ngebahas soal future forward marketing, yang mana lagi rame-ramenya juga nih kan untuk masalah AI, terus juga pembuatan konten dengan AI, penulisan copywriting, maupun
topik-topik lainnya terkait AI yang mana nanti akan disampaikan oleh pemateri-pemateri expert di bidangnya ya. Dan ini acaranya kita ada offline dan juga online. Untuk offline kita di Jakarta. Mungkin untuk teman-teman yang di luar Jakarta bisa ikut secara online juga ataupun offline bisa langsung datang ke Sohana Hall di SCBD Jakarta. Gitu. Untuk informasi lebih lanjut mungkin bisa scan barcode ini ataupun bisa kunjungi website www.exabyte.co.id. Oke, nah mungkin kita lanjut masuk ke materi nih ya. Jadi buat hari ini kita akan ngebahas 3 poin utama. Sesuai dengan judulnya, kita akan ngebahas yang pertama itu mengenai digital marketing dan juga manfaatnya untuk bisnis teman-teman. Lalu juga strategi penerapan digital marketing untuk bisnis maupun juga untuk personal. Dan juga tips atau tips and trick lah untuk memulai digital marketing buat teman-teman yang mungkin udah punya bisnis offline ataupun baru mau melangkah ke digitalisasi ke online ataupun yang baru mau mulai bisnis barunya nih untuk kira-kira apa aja yang harus dilakuin terlebih dahulu gitu untuk masuk ke digital marketing ini gitu. Oke, nah yang pertama kita akan bahas soal digital marketing dan manfaatnya untuk bisnis. Jadi secara singkat memang digital marketing ini nggak jauh beda dengan marketing pada umumnya. Mungkin kalau diambil dari bahasanya, arti bahasanya memang marketing itu pemasaran yang dilakukan secara daring ataupun secara online gitu. Yang mana teknik-teknik pemasarannya juga tentunya berbeda dengan apa yang dilakukan dengan teknik marketing pemasaran konvensional yang mungkin kalau konvensional kita zaman dulu itu masih biasa sebarin flyer ataupun pasang di baliho atau pasang iklan di TV ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang menggunakan masih dalam berbentuk fisik seperti itu. Untuk digital marketing kita kegiatan pemasaran itu seluruhnya dilakukan secara online atau digital. Itu kita menggunakan dan memanfaatkan teknologi-teknologi digital yang ada untuk menjangkau ataupun menjaring konsumen ini melalui internet hingga akhirnya konsumen tersebut melakukan pembelian dan juga melakukan pembelian berkelanjutan. Gitu. Nah, dari segi manfaatnya digital marketing ini sebenarnya banyak ya, lebih dari 5 yang aku sampaikan ini untuk dari segi manfaatnya. Tapi aku ambil 5 poin utamanya yang paling paling krusial untuk dari segi bisnis dan dampaknya itu besar juga ke dalam pertumbuhan bisnisnya. Yang pertama itu digital marketing membantu kita sebagai pelaku usaha ataupun pemilik bisnis itu untuk dapat menjangkau pasar atau market yang lebih luas. Jadi nggak hanya misalkan kita punya toko itu di Depok ataupun hanya di Bekasi gitu, kita nggak cuman bisa dapetin pelanggan itu yang cuma ada di kota kita tempat berada, tapi juga kita bisa menjangkau pasar-pasar yang berada di luar uh, jangkauan fisik dari yang kita miliki. Misalkan kita punya toko online, kita punya toko fisiknya itu di Jakarta, mungkin kita bisa memasarkan ataupun menargetkan produk-produk kita itu untuk dijual ke luar kota ataupun keluar pulau seperti itu. Jadi nggak terbatas penargetan untuk dengan menggunakan digital marketing ini. Dan juga selain kita bisa menjangkau pasar secara luas, dan tentunya juga dengan digital marketing ini kita terbantu dengan penargetan yang bisa secara spesifik kita targetkan. Jadi kita nggak hanya pasang iklan itu cuma buat semua orang yang kita targetkan, semua orang diminta untuk lihat iklan kita, tapi kita bisa memilih siapa saja orang-orang ataupun target konsumen yang potensial yang kira-kira punya possibility untuk bisa membeli ataupun sesuai dengan target konsumen kita yang mana akhirnya terjadi pembelian seperti itu. Lalu juga yang terpenting untuk di segi bisnis karena biasanya biaya marketing itu antara biayanya bisa bengkak ataupun bisa membludak dan bisa membebani bisnis. Untuk digital marketing ini salah satu manfaatnya yaitu bisa menghemat biaya promosi. Ini jika dibandingkan dengan teknik marketing activity yang konvensional seperti pasang baliho ataupun pasang iklan TV ataupun bikin flyer selebaran yang mana membutuhkan biaya yang mungkin nggak sedikit gitu ya, kayak kita pasang baliho sekali pasang harus 50 juta, 100 juta gitu. Dengan digital marketing khususnya terutama misalkan untuk di paid channel ataupun di paid media yang mengharuskan kita berbayar, itu mungkin bisa mulai dari 10.000 per hari ataupun 100.000 satu hari itu juga ataupun 500.000 satu bulan itu sudah bisa menjangkau
target pasar yang luas dan juga spesifik tentunya. Lalu juga manfaat selanjutnya juga yaitu kemudahan melihat pertumbuhan bisnis, yang mana setiap kegiatan yang ada di digital marketing ini semuanya dapat terukur dengan jelas. Jadi semuanya transparan dan kita bisa mendapatkan insight-insight yang menarik tentang pertumbuhan dari segi bisnis kita. Apakah bisnis kita itu ternyata dilihat banyak orang, ataupun ternyata banyak orang yang bicarain soal bisnis kita, ataupun dari segi pertumbuhan ini ternyata banyak penjualan online yang penjualan produk kita tuh online tuh lebih banyak, itu bisa terukur dengan kegiatan digital marketing ini. Itu. Dan yang terakhir dan yang paling terpenting juga kita dapat lebih dekat dan mengerti apa yang dibutuhkan dan dalam pikiran konsumen. Karena konsumen pasti itu yang terpenting. Bisnis berjalan pastinya akan butuh yang namanya pelanggan ataupun konsumen gitu. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui sebenarnya perspektif konsumen terhadap kita itu seperti apa, itu bisa didapatkan atau diperoleh dengan kita melakukan kegiatan digital marketing di dunia digital, di internet. Seperti itu. Oke, nextnya kita akan lanjut ke bagaimana strategi digital marketing ini dapat membantu untuk pertumbuhan bisnisnya, ataupun dari segi personal branding, ataupun kebutuhan-kebutuhan teman-teman lainnya gitu. Nah, yang pertama itu mungkin dalam dunia digital marketing ada yang namanya digital marketing funnel. Jadi ini merupakan fundamental untuk teman-teman bisa mengetahui ataupun ke langkah selanjutnya dalam melanjutkan kegiatan-kegiatan digital marketing yang akan dilakukan seperti itu. Jadi dalam digital marketing funnel ini, ataupun funnel itu kan bentuknya funnel atau biasa disebut itu corong ya. Jadi corong itu kan semakin mengecil ke bawah, dia akan semakin kecil juga jumlahnya, seperti apa yang divisualisasi di grafik atau visualisasi berikut ini. Jadi yang pertama itu ada fase yang namanya awareness, dan juga consideration, action, dan juga retention, dan juga advocate. Yang mana kelima fase tersebut ini adalah merepresentasikan fase di mana pelanggan ini mulai ceritanya atau tahu atau berkenalan dengan produk kita, sampai akhirnya dia loyal ataupun menjadi pelanggan setia untuk bisnis kita ataupun produk kita gitu. Di mana pada fase awareness ini kita memang fokus untuk memperkenalkan nih kesadaran atau memperkenalkan merek atau produk kita tuh seperti apa ke halayak luas ataupun ke calon pelanggan yang potensial gitu. Lalu di fase consideration, yang mana kita bertujuan lebih ke arah untuk meningkatin minat ataupun ketertarikan calon pelanggan kita ini nih terhadap produk ataupun jasa yang kita tawarkan, seperti itu. Dan juga di fase selanjutnya, di funnel selanjutnya itu lebih ke arah untuk mendorong pelanggan agar dapat menyelesaikan pembelian produk ataupun jasa yang ditawarkan. Jadi setelah kita udah ningkatin minat mereka, ketarikan mereka terhadap produk kita, lalu kita push mereka untuk akhirnya bisa melakukan pembelian, seperti itu. Lalu untuk di funnel selanjutnya, di funnel bottom of funnelnya itu funnel di bawahnya, yang mana ini lebih ke arah untuk kita maintaining customer ataupun maintaining konsumen kita agar lebih berkelanjutan, sehingga akhirnya mereka bisa bisa berperan sebagai brand evangelist ataupun mengadvocate bisnis kita ataupun merekomendasikan bisnis kita, sehingga akhirnya kita mendapatkan free marketing ataupun pemasaran gratis yang didapatkan dari pelanggan kita gitu. Jadi perannya retention ini juga kita perlu yang namanya memberikan kedekatan pada pelanggan ini untuk bisa mereka tuh selalu loyal untuk melakukan pembelian ulang, ataupun mereka tetap give positive feedback ke kita dengan pelayanan yang kita setelah mereka beli, ataupun after service-nya tetap kita lakukan, dan juga akhirnya menjaga loyalitas mereka terhadap brand ataupun produk kita. Yang mana akhirnya the end of the goal, tujuan dari digital marketing adalah untuk menciptakan atau membentuk si konsumen ini menjadi advocate atau agen pemasaran untuk bisnis kita secara gratis, yang mana mereka saking puasnya itu mereka akhirnya bisa merekomendasikan produk kita untuk mendapatkan pelanggan baru bagi bisnis teman-teman itu. Nah, untuk di fase-fasenya ini sendiri memang mungkin kalau dari segi gambar memang kelihatannya simpel ya, tapi kita juga perlu fokus nih dari segi kategori, dari perkelompokan fase-fase customer ini kita
apa aja yang bisa dilihat itu mungkin dari segi pas di fase awareness kita bisa tahu, kita juga perlu tahu seberapa banyak nih orang yang udah pernah lihat ataupun yang udah pernah dengar tahu dengan keberadaan bisnis atau produk jasa kita, baik itu di internet ataupun di sosial media ataupun mereka browsing di YouTube, tonton di YouTube ataupun di kanal-kanal digital lainnya gitu. Dan kita juga bisa tahu seberapa efektif atau seberapa banyak customer kita yang sudah fase di consideration dengan melihat seberapa banyak ketertarikan atau kunjungan calon pelanggan ini ke, misalkan kita punya website, kita bisa lihat ada berapa kunjungan ke website kita, ataupun kita punya toko online di marketplace, kita juga bisa lihat dari segi berapa banyak pengunjung di toko online kita, ataupun berapa banyak orang yang bisa yang melihat produk-produk yang kita pasarkan di marketplace itu. Lalu untuk mengidentifikasi seberapa efektif, seberapa kinerja dari bisnis kita, dari marketing kita di fase action ini, kita bisa melihat fokus pada seberapa banyak jumlah pelanggan yang ataupun visitor yang tadi sebelumnya sudah consideration, akhirnya mereka melakukan pembelian ataupun mereka memasukkan produk kita ke ranjang ataupun berhasil melakukan pembayaran seperti itu. Lalu untuk di retention dan loyalty, di sini kita bisa mengukur dari segi seberapa banyak jumlah nih konsumen ataupun pelanggan yang akhirnya setelah mereka melakukan pembelian pada sesi sebelumnya, mereka akhirnya melakukan pembelian ulang gitu dan memberikan 5-star review ataupun memberikan ulasan yang positif di platform-platform digital yang kita miliki gitu. Lalu dari yang terakhir, dan ini mungkin yang diinginkan dari seluruh banyaknya bisnis ya, karena dengan kita memperbesar jumlah orang yang bisa mengadvokasi ataupun menyebarluaskan produk kita, merekomendasikan produk kita ataupun bisnis kita, itu akan menjadi sebuah keuntungan yang besar juga untuk bisnis karena bisa menekan biaya marketing yang seharusnya bisa dikeluarkan itu begitu besar. Seperti itu. Nah mungkin untuk study case-nya ini untuk biar teman-teman bisa dapat gambarannya dari segi sudut pandang pelanggan ya. Untuk di fase awareness mungkin teman-teman sudah sempat bikin kayak di sosial media ataupun di website ataupun di blog, dan dari segi konsumen tuh mereka terpapar dengan adanya konten-konten teman-teman ataupun artikel mereka, dan mereka mulai menyadari akan adanya produk atau kehadiran produk dari brand teman-teman ini atau bisnis teman-teman ini. Dan ketika apabila mereka tertarik, mungkin mereka akan melakukan action, visit ke halaman website ataupun visit ke halaman profile IG bisnis teman-teman, dan mereka scrolling, melakukan discovering ataupun melakukan istilahnya disebutnya mencari informasi lebih lanjut tentang produk teman-teman ataupun bisnis dari teman-teman, kira-kira bisnisnya tentang apa ataupun produknya itu apa aja yang dijual, dan akhirnya mereka masuk ke dalam fase consideration, yang mana di fase consideration ini mereka mulai mempertimbangkan nih produk ini tuh, produk yang teman-teman yang kalian jual tuh berguna apa enggak sih buat mereka, terus juga manfaat-manfaatnya apakah sudah sesuai cocok dengan kebutuhan ataupun keinginan mereka, seperti itu. Lalu apabila ternyata pada fase tersebut itu konsumen itu melihat adanya kesesuaian ataupun kecocokan dan ketertarikan lebih, yang akhirnya mereka terbawa untuk melakukan action ataupun melakukan pembelian, masuk ke fase funnel selanjutnya. Dan ketika customer ataupun pelanggan teman-teman ini udah melakukan pembelian dan ternyata akhirnya mereka puas dan ternyata mereka melakukan pembelian ulang dan juga mereka juga dilayani dengan baik dan akhirnya mereka jadi pelanggan tetap yang setia gitu, dimasuk di fase retention. Lalu ketika teman-teman memiliki produk atau memiliki pelanggan yang mereka extreme satisfied ataupun mereka puas banget, yang akhirnya mereka dengan sukarela untuk membagikan pengalaman pembelian produk ke bisnis teman-teman ke teman-temannya ataupun ke kerabatnya ataupun ke sosial media mereka masing-masing, itu adalah ketika customer kalian itu masuk ke dalam fase advocate gitu. Dan hal tersebut di fase advocate ini yang mungkin kind of the goal dari kegiatan digital marketing yang teman-teman bisa lakukan. Itu tujuannya lebih ke arah menciptakan
kanal ataupun menciptakan pool audience yang mereka akhirnya bisa merekomendasikan produk-produk kalian secara gratis seperti itu. Oke, nextnya ini mungkin ada sebuah konsep juga yang perlu teman-teman pahamin dalam kegiatan ataupun sebelum merencanakan digital marketing activity untuk bisnis teman-teman. Jadi ada yang namanya digital marketing trifecta, yang mana di sini ada merupakan 3 pilar fondasi dari channel digital marketing yang perlu teman-teman pahami. Yaitu ada owned media dan juga ada paid media dan juga ada earned media. Yang mana dari segi owned media ini mencakup semua aset digital yang teman-teman miliki, baik itu sosial media, akun sosial media yang organik, konten posting organik, terus juga berupa website ataupun berupa artikel yang teman-teman posting di blognya ataupun di halaman website, dan juga aset-aset yang sepenuhnya kalian bisa kontrol, teman-teman bisa kontrol. Kayak marketplace itu juga termasuk ke dalam toko owned media yang teman-teman miliki. Lalu juga ada yang dinamakan paid media, yang mana paid media ini melibatkan adanya pengeluaran biaya yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Seperti misalkan di Google Ads, ataupun di Meta Ads, ataupun misalnya teman-teman terpikir untuk melakukan influencer endorsement. Seperti itu, yang mana semua kegiatan di paid media ini ataupun di channel ini membutuhkan biaya untuk dikeluarkan. Seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada yang namanya earned media atau exposure yang diperoleh dari kegiatan awareness ataupun kegiatan-kegiatan marketing yang teman-teman lakukan, yang mana dengan mendapatkan interaksi positif dari audiens, yang mana media ini adalah lebih ke arah hasil yang kita peroleh ketika kita melakukan good marketing activity, atau bisa disebut kalau di marketing funnel sebelumnya adalah di fase advocate ataupun di retention sampai ke advocate, seperti itu. Jadi kita mendapatkan exposure gratis dari orang-orang yang merekomendasikan produk-produk kita ataupun brand bisnis kita. Baik itu seperti contohnya itu ada di liputan media ataupun di ulasan produk, misalkan di marketplace ada rating untuk produknya, ataupun dari rekomendasi-rekomendasi orang-orang yang melakukan affiliate, ataupun misalkan orang-orang yang membagikan pengalaman mereka berbelanja di toko ataupun produk bisnis teman-teman, seperti itu. Nah, kita masuk ke kategori section terakhir, section ketiga, yaitu tips gimana sih untuk memulai digital marketing untuk bisnis teman-teman yang tadi mungkin belum baru mau mulai ataupun masih rencanain nih produknya apa, ataupun bisnisnya itu mau channelnya kemana aja, ataupun bisnis teman-teman yang udah established lalu ingin mentransformasikan bisnis ini mulai untuk melakukan kegiatan di digital marketing ataupun online marketing. Nah, yang pertama mungkin saran dari aku, tips dari aku ya, yang paling penting dan paling utama itu teman-teman perlu pahami dulu nih target konsumen atau target audiens yang ingin kalian sasar ataupun yang ingin kalian targetkan. Karena nggak mungkin juga kita punya produk ataupun punya bisnis itu kita menargetkan ke semua orang, karena nggak semua orang itu perlu ataupun butuh terhadap produk kita. Kita perlu tahu dulu nih dari segi karakteristiknya mereka, demografisnya mereka, audiens kita tuh sebenarnya adanya banyak itu di lokasinya di mana, terus juga dari segi perilaku mereka itu biasanya mereka orang-orang yang suka sama produk kita itu, ataupun mereka belanja produk terkait yang mirip-mirip sama produk kita tuh biasanya mereka behaviornya itu belanjanya apakah di WhatsApp ataupun belanjanya di marketplace ataupun di website, seperti itu. Karena dengan kita memahami target atau perilaku konsumen ini, kita juga bisa tahu untuk menentukan strategi channel ataupun strategi media marketing, digital marketing apa nih yang tepat untuk kegiatan digital marketing kita selanjutnya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu yaitu fokus pada kualitas produk. Nah, kenapa aku bilang kualitas produk itu penting? Karena pastinya kita mengharapkan produk konsumen itu puas dan juga bisa memenuhi
ataupun melampaui dari ekspektasi pelanggan ketika mereka membeli produk kita gitu. Karena kita dengan tujuannya adalah mendapatkan advocate atau kepuasan dari pelanggan ini supaya akhirnya mereka terus loyal dan juga berkepanjangan eh, nempel dengan bisnis kita seperti itu, dengan produk kita gitu. Jadi pastikan produk kalian ini itu sesuai dengan kebutuhan pasar ataupun sesuai dengan kebutuhan target market yang kalian ingin sasar juga gitu. Jadi nggak mungkin juga kayak kalian misalkan nyasar punya produk yang mungkin produk ini cocoknya untuk laki-laki ataupun laki-laki doang ataupun dengan khusus untuk mahasiswa yang kira-kira khususnya dipakai mahasiswa tapi kalian jual ke segmen usia yang lebih berbeda gitu juga. Pastikan produk ini juga fit dengan market yang ingin kalian sasar gitu. Lalu juga pastikan teman-teman juga dalam misalkan udah memulai one step, small step untuk masuk ke digital marketing, pastiin juga own media kalian itu teroptimasi dengan baik. Baik itu akun sosial media ataupun teman-teman udah ada yang punya website dan ya ataupun dengan channel-channel yang kalian udah miliki saat ini gitu. Jadi sebelum kita melakukan kayak misalkan mau SEO ataupun mau kita ngeluarin iklan yang gede-gedean ataupun kita mau mulai iklan, tapi toko kita sendiri masih belum well maintenance gitu. Dan toko kita masih berantakan, masih orang datang ke sana tuh masih bingung juga mau ngapain, itu juga yang perlu kita perhatiin dalam eh, sebelum meluncurkan kegiatan kampanye digital marketing teman-teman. Seperti itu. Kayak contohnya misalkan pastiin juga kayak misalkan website kalian uh, dikelola dengan baik dengan desain yang tentunya user friendly dengan memudahkan pelanggan itu datang ke website kalian dengan cepat dan juga bisa menemukan produk bisnis teman-teman itu dengan mudah juga dan akhirnya sampai melakukan pembelian proses pembeliannya. Ataupun misalkan di sosial media pastinya juga teman-teman perlu merapikan ataupun perlu maintain konten-kontennya ataupun dari segi link ataupun dari segi proses akses misalkan dari sosial media kalian ingin bawa ke website ataupun bawa ke website ke WhatsApp, pastikan juga pengalaman atau journey untuk pelanggan dari sosial media ke closing channel tersebut itu berjalan dengan baik seperti itu. Yang mana di sini tujuan kita adalah lebih ke arah untuk memuaskan si konsumen tersebut ataupun calon pelanggan tersebut, mereka nyaman dengan aset-aset yang kita miliki, mereka suka dan akhirnya mereka tertarik untuk melanjutkan untuk pembelian seperti itu. Nah, lalu juga tentunya perancangan anggaran biaya ini juga menjadi aspek penting karena dari kegiatan digital marketing tentunya ada yang berbayar, ada juga yang gratis. Namun misalkan ketika kita bicara soal channel yang gratis, tapi di dalamnya juga pastinya tentunya ada biaya yang misalkan perlu dikeluarkan seperti misalkan untuk di sosial media, teman-teman ternyata buat bikin konten ini nggak bisa dikerjain sendiri, mungkin butuh orang, ataupun misalkan untuk membuat website ataupun SEO, kalian ternyata butuh tim juga untuk buat itu, pastikan juga sesuai dengan rancangan anggaran biaya yang sesuai dengan fase ataupun sesuai dengan ekspektasi dari bisnis teman-teman ini kira-kira ada di fase mana, apakah kita perlu minim biaya budget dan juga dengan dapetin hasil yang maksimal, tentunya adanya pemilihan yang bijak dalam menentukan channel-channel marketing yang akan diluncurkan. Seperti itu. Jangan sampai kita jor-joran udah keluarin iklan banyak-banyak, tapi ternyata ada aset-aset ataupun channel-channel lainnya yang mungkin belum keoptimasi, yang mana akhirnya pengeluaran kita untuk iklan ataupun pengeluaran kita untuk kegiatan-kegiatan endorsement ataupun kegiatan marketing lainnya itu jadi sia-sia seperti itu. Nah, yang terakhir pastinya juga teman-teman perlu yang namanya terus belajar dan berkembang karena yang namanya digital marketing ini pergerakannya itu pasti terus berubah ya setiap tahun ke tahun. Baik itu dari misalkan update ataupun tren terbaru ataupun adanya perubahan algoritma dari
sosial media ataupun Google ataupun aspek-aspek lainnya yang mana mereka terus berkembang untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih baik untuk konsumen-konsumen atau pelanggannya. Jadi yang namanya digital marketing nggak ada yang namanya stop di situ aja. Pasti setiap tahun dia akan ada fitur-fitur baru ataupun channel-channel baru mungkin yang bisa teman-teman pelajari ataupun uh, metode-metode baru yang bisa lebih efisien atau efektif untuk menjangkau calon konsumen dari bisnis teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin uh, sebelum kita tutup sebelumku selesai materi, aku sedikit share juga nih dari Exabet yang tadi sempat ku bilang kita di Exabet juga kita punya produk baru khususnya untuk UMKM ataupun bisnis pemula yang kita namain dengan Easy Store, yang mana dengan Easy Store ini kita menciptakan produk yang dapat memberikan kemudahan untuk teman-teman untuk mengontrol semua digital marketing channel yang teman-teman miliki, baik itu website ataupun punya di toko offline juga ataupun punya jualannya di WhatsApp ataupun di marketplace terkenal lainnya gitu. Jadi dengan adanya Easy Store ini teman-teman itu bisa yang namanya mengelola produk, juga menerima pesanan langsung dalam satu dashboard, dan juga sampai ke kirim pesanan dan melacak semua kegiatan proses transaksi ataupun penjualan dari bisnis teman-teman juga gini dengan lebih mudah dengan satu platform yaitu yang kita punya itu Easy Store itu. Dan teman-teman juga bisa cek lebih lanjut nih di www.exabet.id/website/easy store, dan kita juga punya limited offer khusus di event kali ini Exabet dengan Smash Up. Kita ada khusus penawaran untuk produk Easy Store ini yang mungkin teman-teman pelaku UMKM ataupun udah punya bisnis dan punya toko online itu di mana-mana, di website iya, jualan di WhatsApp iya, terus juga misalkan di sosial media juga jalan, itu semua bisa dikelola dalam satu dashboard tampilan di Easy Store. Jadi teman-teman nggak perlu lagi buka-buka admin semua buka-buka dashboard ataupun tampilan yang berbeda-beda dan membingungkan, semuanya bisa dalam satu akses login di Easy Store ini. Dan ya, untuk langganan 12 bulan ini khusus di event kali ini kita ada promo untuk diskon 50% untuk khusus untuk di teman-teman Smash Up Bootcamp kali ini dengan dari harga 1,6 jadi 800.000 sekian untuk langganan selama 12 bulan, ataupun ya kalaupun dibagi dalam 12 bulan itu sekitar 60.000 ataupun 50 ribuan dalam satu bulan. Tuh, mungkin untuk teman-teman yang mau tertarik nanti ataupun masih mau tanya-tanya terkait produk Easy Store ini, mungkin bisa chat ataupun WhatsApp aku setelah di sesi kali ini. Oke, mungkin itu saja buat sesi hari ini, malam hari ini, terkait dengan digital marketing dan manfaatnya untuk bisnis teman-teman. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang ada yang ditanyakan ataupun ada yang tertarik dengan Easy Store tadi, bisa hubungi nomor kontak aku di bawah ini, di WhatsApp boleh, ataupun di email, ataupun di Instagram juga boleh. Oke, thank you teman-teman Space Hub. Aku balik ke Mbak Nadia, MC. Oke, terima kasih banyak Mas Rehan atas pemaparan dan ilmunya terkait digital marketing yang sangat insightful juga nih. Nah, teman-teman yang tadi aku udah mention juga bahwa nanti kita bakal ada sesi Q&A, teman-teman yang udah pengen tanya sama Mas Rehan terkait digital marketing untuk bisnisnya itu boleh banget ya ditanyakan dari sekarang juga. Kalian teman-teman bisa juga raise hand, ataupun kalau yang masih malu-malu untuk raise hand yang ngomong langsung dengan Mas Rehan, boleh banget nanti diketik aja pertanyaannya di kolom chat gitu. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang ingin bertanya, apakah ada yang mau raise hand atau mungkin oke, ada dari Kak Dila nih mau raise hand. Oke, silakan Kak Dila untuk bertanya. Oke, halo Kak. Suaraku jelas ya? Aman-aman Kak Dila. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Nadia untuk kesempatannya malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila. Ini Kak, kan judulnya ini kan apa ya tadi? Pemula apa? Digital marketing untuk pemula, CEO apa itu?
apa tadi? Ada ads-nya pokoknya di belakang. Ya, itu yang saya mau tanyakan. Itu yang di terakhir nggak dibahas ya? Atau saya kelewat? Yang SEO atau yang ads nih Mbak Dila? Tadi yang Ads-nya? ads kita sempat bahas juga, ads itu kayak iklan gitu. Kayak Iya kita tahu. oh, ya. Cuman maksudku tidak dibahas lebih detail gitu. Oh, Atau oke oke. mungkin pertanyaannya begini, adakah tips-tips untuk ads eh, untuk UMKM pemula kan? Karena kebetulan ini saya kan konsultan UMKM nih Kak. Nah, kendalanya UMKM sekarang kan di ads itu ada kolom MPWP dan pembayaran pajak yang masih jadi pertanyaan itu untuk UMKM. Nah, kira-kira gimana tuh Kak tipsnya dan triknya supaya ads-nya teman-teman UMKM ini kita tidak istilahnya tidak boncos gitu. Gimana kira-kira Kak? Mungkin Oke. itu Kak, ya, karena ada pembahasannya kan tentang ads tadi. Oke deh, terima kasih pertanyaannya Kak Dila. Mungkin Mas Rehan bisa langsung jawab aja. Silahkan Mas Rehan. Oke, sebelumnya thank you dari Mbak Dila ya. Jadi pertanyaannya untuk penggunaan ads ini gimana caranya supaya tidak memboroskan anggaran gitu ya mungkin ya. Oke, mungkin balik lagi nih, karena kan ads itu mungkin kalau kita balik ke penggunaannya ataupun kegunaannya ya dari segi ads, ads ini kan lebih ke arah untuk meningkatkan visibility atau meningkatkan eh, daya lihat ataupun jangkauan jangkauan dari konten-konten kita ataupun pesan yang ingin kita sampaikan itu lebih cepat, lebih luas dan lebih banyak gitu juga kan lebih dilihat banyak orang gitu. Nah, mungkin eh, dari segi iklan ataupun periklanan supaya akhirnya nggak boncos itu perlu lagi balik lagi dari segi isi materi kontennya nih Mbak Dila. Jadi untuk penggunaan konten ataupun penggunaan materi iklan yang kita gunakan pastinya juga itu sesuai dan juga eh, memiliki daya tarik lebih terhadap target konsumen yang kita targetkan dengan iklan. Karena kan kalau di iklan ya kita hanya sebatas bisa ngatur kayak targetingnya kemana, lokasinya kemana, terus juga target usianya berapa ataupun ketertarikan mereka itu bagaimana gitu. Dan mungkin untuk tipsnya, balik lagi ke penulisan copywriting ataupun ke pembuatan kontennya itu yang perlu diperhatikan seperti itu. Dan juga mungkin kalau untuk dari segi teman-teman UMKM nih, dengan misalkan budgetnya terbatas, mungkin nggak perlu dulu nih buat kita melakukan penargetan iklan yang terlalu luas seperti itu. Kayak misalkan kita nargetin itu se-Indonesia ataupun se-Jawa Bali gitu dengan eh, penargetan di ads-nya itu dengan berbagai macam interest ataupun properti yang dimiliki dari platform ads yang ini. Jadi audience size-nya itu terlalu besar, itu juga akan menjadikan iklan itu kurang efektif juga hasilnya gitu. Dan baik lagi, iklan itu hanya menyampaikan pesan. Tapi baik lagi untuk misalkan kita bicara soal returnnya ataupun impact-nya ke bisnis kita ataupun penjualan, si channel penjualan itu ataupun tempat toko penjualan ini juga pastinya perlu untuk lebih memudahkan pelanggan akhirnya bisa melakukan pembelian. Seperti itu juga jadi aspek yang perlu dipertimbangkan. Jadi nggak hanya menyampaikan pesan, dan juga membawa mereka ke tempat penjualan, tapi tempat penjualan tersebut juga supaya perlu diperhatikan agar si pelanggan itu bisa mudah melakukan pembelian. Seperti itu. Oke, mungkin udah terjawab pertanyaannya Mas Kak Dila tadi ya. Ya, oke Kak. Mungkin cukup ya. Izin mungkin juga Kak, saya live duluan karena ada agenda lain. Bisa ya Kak? Saya sudah Oke oke, bertanya. boleh boleh. Iya. Kak Dila, silakan Kak Dila. Nanti aku share Makasih. absensinya di grup aja. Oh ya, Oke, siap. thank you Makasih Kak Kak Nadia Dila. dan Kak Raihan. Oke, sama-sama Kak Dila. Oke, di sini ada lagi pertanyaan di kolom chat dari dari Kak Heri.
Katanya ada pertanyaan nih, bagaimana sih Kak cara kita mendapatkan viewers ke website kita dan bisa langsung membeli tidak hanya lewat aja nih gitu. Kalau misalkan kata Mas Harry gitu sih, kayak bagaimana sih Kak cara kita mendapatkan viewers ke website kita dan bisa langsung membeli tidak hanya lewat doang nih. Gimana nih Mas Rehan untuk tipsnya kira-kira untuk Kak Harry? Oke, kalau boleh tahu dari akhir ini websitenya ini tentang nawarin produk apa ya? Biar aku bisa lebih kebayang gitu untuk suggestion untuk channel apa nih yang kira-kira perlu dilakuin. Oke, F&B ya. Oke, jadi mungkin ini setelah kita membuat website. Nah, balik lagi, website itu kan hanya sebatas kayak wadah doang nih, wadah ataupun eh, online ataupun fisik dari toko kita di internet gitu kan. Tapi gimana caranya kita datengin pengunjung ataupun datengin pelanggan ke website kita, itu tentunya perlu beberapa kegiatan dari channel-channel lainnya karena website pastinya bisa muncul apa enggak itu hanya dari mesin pencarian kan ataupun dari Google ataupun misalkan dari Kak Heri ini ngebagiin di channel-channel lainnya itu URL ataupun alamat website itu apa baru mereka bisa datang. Tapi dengan metode digital marketing lainnya yaitu misalkan ada yang berbayar ataupun yang gratis. Kalaupun gratis itu bisa dilakukan pengoptimasian dengan SEO ataupun kita mengoptimasi si website kita dengan konten-konten yang bermanfaat dan juga dengan uh, metode-metode SEO lainnya, baik itu on page ataupun off page, yang mana bisa meningkatkan visibility website Kak Heri ini ada muncul di halaman pencarian seperti itu. Itu untuk yang traffic organiknya seperti itu. Ataupun misalkan perlu udah ada ancangan biaya untuk anggaran iklan itu juga bisa dilakukan untuk mendatangkan website traffic seperti itu. Tapi baik lagi iklan tersebut hanya mendatangkan mendatangkan kunjungan ataupun pengunjung ke halaman website. Untuk sampai akhirnya bisa melakukan pembelian, itu banyak aspek lagi yang perlu dipertimbangkan. Apakah ketika user itu masuk ke halaman website dan mereka mudah untuk menemukan apa yang mereka cari dan juga melakukan proses transaksi, itu juga perlu diperhatikan seperti itu. Nah, mungkin untuk F&B, kalau aku bisa saran, untuk kehadiran adanya website, ini kue tradisional ya, kue tradisional oleh-oleh khas. Nah, kalau untuk dari F&B, kalau dari pengalamanku, untuk F&B itu baiknya mungkin dari segi target konsumen ataupun behavior dari perilaku konsumennya itu akan lebih mudah mereka melakukan closing ataupun melakukan pembelian itu biasanya lebih di channel WhatsApp ataupun di DM Instagram sih Kak yang lebih personal gitu. Karena untuk pembelian-pembelian produk F&B biasanya mereka akan tanya-tanya dulu ataupun misalkan mereka perlu konfirmasi ada dari adminnya ataupun mereka perlu ada pendekatan personal dari si pihak sellernya seperti itu. Misalkan Kak Heri punya udah ada websitenya, mungkin website ini lebih digunakan untuk memberikan edukasi untuk si calon pelanggan ini yang mana nanti ujung-ujungnya akan untuk melakukan closing akan dibawa ke halaman website, halaman WhatsApp ataupun eh, kontak langsung ke dari pihak sellernya seperti itu. Jadi akan lebih mudah juga untuk proses closingnya gitu untuk penjualannya. Gitu karena kalau misalkan kita bicara pembelian di website, eh kalau kulihat sepengalamanku sejauh ini behavior di Indonesia masih agak kurang ataupun masih sedikit yang mereka, apalagi khususnya untuk produk F&B ya, kue tradisional, mereka melakukan pembelian itu kayak di e-commerce di website website sendiri gitu karena masih banyak orang-orang yang mungkin belum tahu caranya gimana ataupun uh, prosesnya itu masih awam ataupun semacamnya. Jadi akan lebih mudah closingnya di WhatsApp ataupun di channel-channel personal lainnya. Itu. Oke, Mas Heri udah terjawab belum pertanyaannya terkait yang sudah dijelaskan? Oke, nih Mas Heri. Yes, betul. Jadi hanya Oke. sebatas sumber informasi
mengenai produknya apa aja, terus juga kelebihan keunggulannya, atau juga mungkin bisa ditampilin reviewnya, review dari pelanggan-pelanggan, tapi tetap baik lagi untuk ngarahin closing pembelian akan lebih baik ke WhatsApp karena bisa langsung di close sama admin personal dari sellernya gitu. Oke, untuk jawabannya sudah aman belum nih, Mas Heri? Oke, udah aman ya untuk jawabannya dari Mas Raihan. Mungkin langsung aja untuk Kak Abi udah raise hand juga, boleh sekalian bertanya juga. Mas Abi silakan. Halo, suaranya jelas. Udah aman, 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 Kak. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak Nadia sama terima kasih juga atas pemaparan yang sangat menarik dari Mas Hmm, Rehan. Gini Mas, saya mau tanya. Sebelumnya saya jelaskan dulu usaha saya ini namanya Andewi Farm. Jadi itu eh, pertanian sama peternakan yang diintegrasikan jadi satu dengan konsep zero waste. Eh, jadi kita itu memanfaatkan limbah tani untuk ternak, limbah ternak untuk tani, dan gitu seterusnya nanti limbah-limbah itu bisa dikumpulkan dan dijadikan biogas. Nah, oke. untuk yang saya tanyakan itu gimana sih caranya, eh, serat, gimana sih strategi digital marketing yang organik, yang paling yang paling apa ya, yang paling top tier gitu loh menurut pengalamannya Mas Rehan. Terus eh, kapan dari organik itu kapan kita bisa mulai pakai ads Oh, sama banyak sih ini pertanyaannya nggak apa-apa. Santai, Mas. platform apa ya platform platform sosial media apa yang apa ya yang paling bagus juga kan atau eh, kita harus pakai semua sosial media gitu kayak IG, Facebook, TikTok, Twitter kalau perlu juga. Kok Twitter sekarang namanya X Iya, ya? iya. Ya itu Oke. X itu apa harus dipakai semua atau hanya platform-platform tertentu saja? Sama yang terakhir itu sepenting apa website sama apps untuk kegiatan marketing? Gitu sih Mas. Semoga nangkep pertanyaannya. Oke, Terima kasih. sip. Ya, sama-sama Mas Adi. Oke. Nah, ini mungkin aku rangkum juga nih dari semua pertanyaan tadi. Aku balik lagi nanya nih ke Mas Abi. Untuk produknya sendiri ini mau jualnya ke siapa, Mas? Produk yang Eh, dijual. Kalau di Andewi Farm sendiri produknya kan macam-macam. Ada yang eh, untuk kayak misal pupuk itu kan untuk perkebunan kayak petani atau ibu-ibu rumah tangga yang suka menanam anggrek. Terus kalau misal sistem pertaniannya sendiri mau kita jual ke apa kayak pensiunan gitu yang mau pensiun bingung mau ngapain. Terus kalau untuk peternakannya kebetulan kita domba itu bisa dijual waktu kurban atau bisa dijual ke kayak apa toko daging gitu-gitu. Ada pengembangannya untuk dibuat resto sendiri sih. Terus kalau untuk biogasnya bisa dipakai di restonya nanti. Gitu sih Mas. Oke, oke, oke. Bayang. Jadi memang dari masing-masing produk ini ada target-target market atau segmen market yang berbeda-beda ya Mas ya, berarti ya. Oke, Iya. nah mungkin aku balik lagi tadi satu-satu ya. Jadi misalkan dari pupuk, kita tahu tadi dari Mas Adi bilang pupuk ini biasanya konsumennya itu lebih ke arah bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang mungkin lebih suka bercocok tanam ataupun segala macamnya. Nah, kita balik lagi melihat ibu-ibu sama bapak-bapak yang jadi target marketing itu biasanya mereka aktifnya itu ada di mana? Apakah di Instagram mereka udah mulai merambah ke sana ataupun di Twitter ataupun bahkan mereka masih ramainya itu bikin komen-komen postingan tuh di Facebook gitu dengan usia range yang mungkin udah lebih tua gitu kan daripada anak milenial gitu kan mungkin yang udah nggak ke Facebook lagi gitu. Nah, hal tersebut juga bisa jadi pertimbangan nih buat Mas Abi misalkan untuk pupuknya sendiri jual pupuk akan kalau dari aku saranin mungkin akan lebih baik masih menggunakan yang namanya Facebook sih. Facebook dan juga memanfaatkan untuk community development-nya di grup Facebook yang ada. Karena
pemantauanku juga untuk segmen kategori bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin butuh produk-produk tersebut itu masih efektif dengan penggunaan forum yang ada di Facebook group seperti itu ataupun di postingan-postingan yang ada di Facebook gitu. Kalaupun misalkan bicara ke website ataupun ke aplikasi Oke. bocor. Buat website ataupun aplikasi, kalau ku saranin sih mending itu buat yang bisnis produk lainnya sih Mas, yang kayak di tadi ya ada peternakannya ya sama B2B restonya ya buat ke restonya. Itu juga akan bagus juga sebagai website portofolio ataupun kompro karena untuk yang bisnis daging tersebut pastinya kan target konsumennya juga lebih ke arah restoran atau B2B market ya. Yang biasanya mereka lebih mencari itu lebih ke arah kredibilitas, terus juga lebih melihat dari segi reputasi, terus juga lebih melihat dari segi kemampuan si supplier ini tuh memberikan produk yang terbaik buat mereka sebagai vendornya gitu kan. Nah, kalau misalkan bicara soal hal tersebut, website company profile itu menurutku akan lebih efektif untuk digunakan produk yang B2B tadi, yang penjualan daging ataupun jual daging kurban ataupun yang biogasnya tadi itu sih. Itu. Kalau misalkan tadi mau dipisah lagi nih buat yang kurban itu nyasarnya itu nggak hanya B2B tapi mau ke B2C juga. Nah, kalau buat kurban sih sejauh kulihat untuk penggunaan di Instagram ataupun di Facebook 50-50 sih. Ada yang bisa jalan ataupun ada yang cuma sekedar konten doang. Itu juga tergantung baik lagi sih dari segi uh, produknya sendiri ataupun dari segi seberapa lama brand ini tuh udah berdiri juga gitu. Karena kan kalau di Instagram yang bisa kita lihat hanya foto-foto ataupun video dari produknya dan kalau mau beli juga produknya kan harganya nggak murah gitu ya beli sapi, beli kambing atau beli sapi gitu. Pasti perlu ada konsiderasi lainnya yang lebih panjang nanya dulu ataupun nego harga segala macam. Kalau aku saranin buat di Instagram mungkin bisa lebih ke buat etalasenya aja sih mas, etalase untuk penjualan produk kambingnya ataupun produk uh, peternakan lainnya gitu. Jadi kayak semacam konten-konten produknya ataupun juga edukasinya lebih ke arah kenapa belinya itu di Andewi Farm ini gitu dibandingkan dengan produk yang lain karena kita ingin menunjukkan kredibilitas di sosial media kita. Tetap untuk closing jualan itu kalau aku saranin lebih ke arah personal commerce itu tadi ke WhatsApp ataupun ke misalkan ke DM Instagram ataupun ke yang lebih adanya interaksi gitu karena ini produknya juga perlu adanya konsiderasi lebih lanjut gitu. Beda halnya kalau misalkan kita jualnya yang barang retail kayak beli yang daging yang kiloan yang bisa langsung dibeli nggak perlu mikir itu mungkin bisa pakai marketplace ataupun ke uh, website e-commerce lainnya seperti itu mas. Oke, Mas. Terus apa berarti intinya kayak sosial media itu untuk apa ya, company profile gitu ya? Ya, betul karena kan ini bisnisnya kita perlu ningkatin kredibilitas juga kan ya. Kita perlu nge-share atau berbagi pesan kredibilitas dari segi bisnisnya itu ke target konsumen gitu. Karena beda treatmentnya antara setiap bisnis ataupun setiap produk dengan produk lainnya gitu. Nggak bisa kayak misalkan kita jualan baju ataupun jualan makanan ataupun apalagi jualan produk peternakan itu pasti tentunya ada langkah-langkah yang mungkin disesuaikan sesuai dengan target konsumennya masing-masing seperti itu. Oke, Mas. Terima kasih. Oh, Oh iya, misalkan tadi ads ya Mas ya, penggunaan ads-nya kapan baiknya atau perlu iya, atau enggak? Nah, kalau marketing menurutku organik sama ads. kalau ads untuk produk yang si Andewi Farm ini kurasa lebih perlu untuk exposure yang lebih luas aja sih Mas. Bukan berarti kita mencari penjualan, bukan kita langsung mencari penjualan, tapi lebih kita uh, nyebarluasin exposure dari si Andewi Farm ini. Atau dalam kata lain kita nyebarluasin si Andewi Farm ini supaya lebih banyak diketahui ataupun dilihat sama banyak orang. Jadi
bisa dilakukan ketika misalkan dari segi konten-konten yang ada di sosial media, atau misalkan kita biasanya bicara soal Instagram gitu. Misalkan konten-konten di Instagram itu udah penuh, udah rapi gitu, udah ada edukasinya, ataupun konten-kontennya itu udah bisa menceritakan tentang Andivam itu seperti apa dan keunggulannya dan produk-produknya itu apa. Baru kita bicara soal datengin visitor ataupun datengin pengunjung yang udah ketika si profile itu udah siap menerima mereka gitu. Jadi kalau misalkan percuma juga kalau misalkan kita nge-ads datang banyak-banyak buat datengin mereka ke halaman profile Instagram ataupun ke website, tapi ternyata di dalamnya itu kontennya itu masih kosong gitu kan. Apa yang mereka mau gali gitu informasinya. Nah, kalau saranku IG-nya udah banyak kontennya dulu, nggak masalah walaupun engagementnya masih kurang, mungkin exposure-nya yang kurang kan berarti kan. Nah, kita tinggal gimana caranya datengin sebanyak-banyaknya potensial target pelanggan ataupun target follower ke halaman profil Instagram tersebut. Itu Mas. Oke Mas, terima kasih. Berarti kayak misal apa ya, eh, kontennya kayak saya misal menggunakan pupuk saya sendiri untuk tanaman saya gitu-gitu ya. Betul, lebih menceritakan mungkin ini istimewanya pupuk ini kenapa, terus juga di Andewi Farm itu kita menonjolkan integrasinya seperti itu untuk menciptakan ekosistem yang lebih baik ataupun hal-hal USP ataupun message lainnya yang ingin disampaikan dari Andewi Farm gitu. Oke, terima kasih banyak Mas. Sama-sama Mas Adi. Nanti kalau saya bingung saya WA ya Mas. Oke, ya, masalah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Abi. Mungkin ini nyambung ya pertanyaannya sama yang Mbak Fani nih. Mbak Fani bilang katanya untuk Meta Ads bisa kita mulai dari IG atau mungkin menggunakan FB dulu nih, Mas terkait Meta Ads kata dia gitu. Mungkin aku juga pengen tahu nih, mungkin Mbak Fani latar belakang bisnisnya itu apa? Jadi kayak tadi kita jawabnya pertanyaan tadi ya, kita mesti tahu juga nih latar belakang bisnisnya itu apa nih Mbak Fani kira-kira? Apakah ada Mbak Fani mungkin? Oke, kayaknya Mbak Fani. Oh nih, produk kerajinan cetakan kue nih, Mas Raihan. Kira-kira gimana nih? Boleh silakan dijawab, Mas Raihan. Memulai Meta Ads ya, bisa mulai IG atau Facebook. Sebenarnya kalau untuk penempatan, karena kan ini IG sama FB masih dalam satu under Meta ya, Meta Ads ya. Untuk penggunaannya sendiri, biasanya kalau aku untuk iklan produk tersebut biasanya pakai automatic placement aja sih, biar machine learning dari Meta Ads ini yang menentukan apakah audiens yang kita targetkan itu banyak ketertarikannya di IG ataupun di FB gitu. Tapi mungkin case-nya mungkin misalkan ada salah satu platform yang belum ter-maintain, misalkan IG-nya baru IG-nya yang jalan atau FB-nya masih belum kepegang untuk akun fanpage-nya gitu. Nah, itu balik lagi mungkin bisa sesuaiin dengan profil sosial medianya ini lebih banyak audiensnya itu ada di mana. Misalkan di IG kita udah lebih banyak pengunjung ataupun kita udah lebih banyak target target audience ataupun udah lebih banyak misalkan followernya ataupun ternyata lebih ramai di FB gitu yang komen ataupun ternyata justru yang share yang komen di engagement di IG itu lebih tinggi. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan juga buat nentuin antara IG atau FB gitu. Karena masing-masing sosial medianya pastinya punya segmen audiens masing-masing juga gitu, baik di IG ataupun di FB. Nah, mungkin case-nya untuk kerajinan cetakan kue atau loyang, nah ini kan pasti kan targetnya ibu-ibu yang suka masak kan ya, ibu-ibu yang suka masak di rumah, yang suka rajin bikin kue sendiri, ataupun yang jualan juga nih, jualan kue di rumah gitu kan. Nah, itu bisa jadi, kita bisa lihat juga kalau di Instagram juga kan pastinya banyak juga tuh orang-orang ibu-ibu yang mereka punya bisnis rumahan ataupun mereka punya tertarikan sama resep-resep kue dan hal-hal lainnya. Nah, itu juga bisa jadi pertimbangan ketika kita mau nargetin di Meta atau di IG ataupun di FB. Kalau aku saranin better di IG sih, karena IG kan lebih visual dan juga untuk ads-nya sendiri juga lebih variatif juga dan lebih banyak juga penggunanya dibandingkan Facebook untuk sekarang ini. Apalagi kalau misalkan
Mbak Fani ini nargetinnya ke ibu-ibu muda gitu ya, milenial yang aktif di sosial media gitu. Oke deh, Mas Raihan. Mungkin dari Mbak Fani udah terjawab belum ya? Oke, terima kasih Mbak Fani. Nah, mungkin lanjut dari pertanyaan, banyak pertanyaan nih Mas Raihan kayaknya di kolom chat. Mungkin ini nyambung ya pertanyaannya tadi pas awal-awal, ini nyambung dengan pertanyaan awal si Mas Heri ini. Jadi si Mas Raihan juga ini sama namanya sama nih sama speaker kita. Jadi Mas Raihan nanya kalau misalkan F&B kayak misalkan jualan cilok atau mungkin jualan pancake itu bagusnya melalui WhatsApp marketing atau mungkin lewat mana nih? Kalau misalkan dari point of view Mas Raihan juga nih. Mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan dari Mas Raihan. Jadi ini agak pusing nih. Oke, boleh Mas Raihan silakan. Oke, jadi misalkan penentuan nih WhatsApp atau di sosial media gitu ya. Sebenarnya penentuan tadi kenapa aku bilang milih di WhatsApp ataupun enggak, itu cenderung balik lagi dari perilaku konsumen yang biasanya tertarik sama produk kita gitu. Karena keunggulannya di WhatsApp itu kan biasanya behavior di orang-orang Indonesia itu kan pengennya dilayanin gitu kan. Pengennya apa-apa dijawab pertanyaannya atau apa-apa pengennya kita harga sekian pengennya ditawar gitu kan, pengen bisa langsung konsultasi dan interaksi langsung nih sama penjualnya gitu ya, hal-hal yang biasanya itu mereka lakukan di toko fisik ataupun toko offline gitu. Nah, balik lagi dari segi ini misalkan jualannya cilok ya, bagusnya di WhatsApp marketing. Sebenarnya kalau untuk misalkan jualan F&B yang dia nggak perlu orang tuh buat beli cilok tuh nggak perlu mikir panjang gitu kan, kayak misalkan beli cilok 10.000 tapi dia harus mikir berhari-hari beli apa enggak padahal udah lapar gitu kan. Nah itu kalau aku rasa baiknya lebih diperluas aja juga penjualannya, nggak hanya di WhatsApp marketing tapi bisa pilih channel-channel lainnya yang bisa menyediakan proses pembelian yang cepat. Kayak misalkan di marketplace, itu kan pembeliannya cepat, bisa langsung klik order, langsung pesan sekarang, ataupun misalkan kayak tadi pakai di website ataupun pakai di Easy Store yang udah instan kayak marketplace, kayak commerce website yang bisa langsung transaksi di situ dan bisa langsung dikirim hari itu juga bisa gitu. Misalkan ciloknya nih jualnya sekilo ataupun partai besar gitu kan, ataupun misalkan satuan juga ternyata disediain gitu, ataupun oh tapi di TikTok Shop nggak boleh ya, kalau jualan cilok di TikTok Shop lumayan laku. Ya gitu paling dipilih juga nih tentu ini channel-channel marketing mana aja yang proses pembeliannya itu bisa mengakomodir pembelian yang cepat gitu, apakah di WhatsApp ataupun di marketplace ataupun di website milik kita sendiri gitu, yang bisa langsung terima order, kirim sekarang langsung diterima gitu kan. Karena pastinya cilok yang mungkin pesannya sekarang baru datangnya minggu depan atau minggu depan keburu basi gitu. Oke, semoga menjawab dari Semoga menjawab ya pertanyaan dari Mas Raihan Asyari. Nah, mungkin ini nyambung juga nih, kayak pertanyaan Mas Ogi sama Mas Raihan ini juga hampir sama, karena kalau dari Mas Yogi bertanya bahwa dia punya usaha kecil-kecilan yaitu Katsu. Nah, dia ini membuka open PO itu by WA gitu. Nah, bagaimana sih cara memaksimalkan digitalisasi agar awareness-nya nih didapatkan nih oleh para orang-orang yang ingin membeli Katsu gitu. Jadi gimana nih cara meningkatkan awareness-nya gitu sebenarnya, Mas? Oke. Silakan Mas Rehan. Oke, thank you. Oke, ini kecil-kecilan Katsu ya. Jadi produknya masih by PO. Sebelumnya dari Mas Ogi udah ada akun sosial medianya atau belum ya? Kalau boleh tahu untuk jualannya nih. Karena kalau aku lihat, menurutku untuk produk yang maksudnya baru mulai gitu kan, baru kecil-kecilan, sebenarnya penerapan atau penggunaan sosial media juga akan sangat membantu gitu. Nggak harus kita kayak bikin konten yang ribet-ribet ataupun yang mengedukasi segala macam, kapsulnya bikinnya kayak gimana atau segala macam. Tapi sosial media juga berperan untuk membuat etalase produk-produk kita itu agar bisa dilihat juga sama calon pelanggan lainnya gitu. Jadi misalkan udah ada sosial media seperti Instagram, mungkin bisa dimaksimalin untuk memperlihatkan produk-produk kita tuh ada apa aja, nggak harus produknya itu harus kayak misalkan pakai video iklan terus segala macam, cukup kayak sebatas kayak kirim fotonya, terus juga ada foto-foto produknya dikirim, ataupun misalkan
kasih testimoni, review nih PO-nya udah habis. Kita ciptain juga FOMO-nya gitu buat orang-orang yang biar nggak pada ketinggalan buat dapetin PO-nya seperti itu. Nah, biasanya sih konten-konten yang kayak gitu kalau aku lihat dari bisnis-bisnis yang masih mulai dengan pre-order ya. Mereka memaksimalin adanya FOMO untuk di akun sosial medianya dengan menampilkan review yang baik, terus juga testimoni pelanggannya, terus juga produk yang kita fotonya juga cukup menggugah untuk bisa dibeli sama orang, dan juga rekomendasi dari orang lain yang udah pernah coba untuk produk kita itu dipublish aja gitu di konten sosial media itu. Untuk awareness, yang penting konsisten aja sih untuk awarenessnya, konsisten dengan memposting konten-konten produknya ataupun testimoni semacamnya itu nanti untuk algoritmanya akan bekerja dengan sendiri seperti itu. Jika butuh kayak misalkan bantuan dengan iklan, kalau aku saranin dari yang kecil dulu, kayak bikin misalkan posting konten yang nunjukin kalau produk kita tuh laris ataupun foto PO yang PO kali ini tuh 50 piece ataupun 50 box itu sold out 5 menit, itu kan nimbulin adanya kata-kata atau urgensi orang-orang supaya FOMO gitu, akhirnya mereka tertarik membeli. Itu juga konten-konten yang bisa coba diiklankan untuk produk yang sistemnya PO ya. Tuh, mulai dari iklan yang kecil juga nggak masalah sih, yang penting tertarget sesuai dengan target. Oke deh, Mas Raihan. Nah, mungkin Mas Ogi kayaknya udah terjawab belum ya untuk pertanyaannya. Tapi kayaknya aku pengen ada saran juga nih. Sebenarnya kalau misalkan Katsu itu mungkin ada yang namanya peningkatan juga sih. Katsu itu kan udah banyak banget nih yang jual. Mungkin bisa dijadiin kayak Katsu freezer, atau mungkin yang Katsu yang di freezer gitu, atau mungkin Katsu yang memang berbeda dari antara Katsu-Katsu yang lain gitu. Jadi membuat orang-orang nih ingin membeli gitu, karena kan kalau ada perbedaan kayak menjualan katsu, katsunya ini bentuknya seperti apa nih, mungkin chicken katsu. Nah, chicken katsu ini mungkin ada yang berbeda, mungkin kayak lebih untuk chicken katsu untuk diet gitu, itu bisa banget gitu. Jadi mungkin target audiensnya mungkin ke perempuan jadinya gitu sih sebenarnya. Jadi mungkin itu tambahan juga sih dari aku, mungkin lebih ditingkatkan lagi kayak misalkan penjualannya itu seperti apa, bentuk produknya seperti apa gitu. Oke deh, mungkin udah terjawab belum ya nih Mas Ogi? Kayaknya udah kayak gitu udah cukup banyak tektokan juga nih kepada para teman-teman peserta. Dan mungkin untuk menutup pertanyaan terakhir kita, kita masuk ke Oke, ini ada dari Muhammad Charis Setiawan. Nah, mungkin ini menjadi salah satu pertanyaan yang terakhir ya, Mas Raihan. Jadi mungkin pertanyaannya seperti ini. Sebenarnya lebih efektif mana sih kita mengoptimalkan SEO atau ads jika ingin membuat website atau landing page nih? Nah, ini tadi yang disebut-sebut SEO itu apa, atau mungkin ads itu seperti apa? Bedanya itu apa? Lebih working mana nih antara dua ini untuk membuat landing page gitu? Oke, sebenarnya kalau misalkan ditanya lebih penting mana, efektif mana, sebenarnya dua-duanya sama pentingnya juga, sama perannya juga sama. Perannya adalah untuk mendatangkan traffic ke halaman website kita gitu, ke website ataupun landing page. Cuman hanya metodenya aja yang berbeda. Kalau dari segi SEO, mungkin ini lebih ke arah SEO kan merupakan optimasi ya, merupakan optimasi yang dilakukan di website. Jadi website-nya udah ada, baru kita optimasi supaya website kita ini tuh lebih sering muncul di halaman Google. Yang mana ketika website kita sering muncul di halaman Google, pastinya pengunjung juga akan lebih sering untuk datang ataupun klik ke halaman website kita gitu. Nah, bedanya dengan ads sebenarnya hanya perbedaan dari segi antara berbayar dan tidak berbayar, ataupun juga dari segi time frame ataupun durasinya. Kalaupun misalkan kita butuh traffic dalam waktu dekat, ataupun misalkan landing page ini khusus untuk campaign kampanye promo dalam 1 bulan ataupun 1 minggu, dan kita butuh traffic yang cepat, saranin itu akan lebih efektif, akan lebih mudah dengan bantuan digital ads seperti itu. Karena jika kita hanya fokus di SEO saja untuk kebutuhan tersebut, SEO ini membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk akhirnya website kita itu bisa terbaca ataupun terrekomendasi oleh Google untuk tampil di halaman depan.
Itu biasanya memang SEO ini baru akan kelihatan efeknya ataupun kelihatan manfaatnya bisa itu 1 bulan ataupun 3 bulan ataupun bahkan sampai 6 bulan 1 tahun gitu sampai akhirnya website kita tuh bisa terlihat signifikan traffic organiknya itu muncul atau berdatangan begitu. Beda halnya dengan digital ads itu bisa kita peroleh dengan instan, bisa cepat kita running sekarang, besok juga traffic udah mulai berdatangan gitu. Cuman ya itu tadi bedanya berbayar dan tidak berbayar. Tapi kalau ditanya optimal yang mana dua-duanya, kalau memang mungkin ada budget lebih dan juga ada opportunity ataupun kemampuan lebih untuk menjalankan keduanya itu juga akan saling berkesinambungan juga sih antara SEO dan ads-nya. Oke, untuk Mas Keris, apakah sudah terjawab untuk pertanyaannya? Oke, kayaknya sudah. Oke, terima kasih Mas Keris atas pertanyaannya dan juga terima kasih untuk Mas Raihan untuk jawabannya juga di antara session ini di Q&A sessionnya. Nah, mungkin untuk menutup malam hari ini kita bakalan ada foto bersama dulu sebelum menutup. Oke, teman-teman, mungkin aku kasih waktu ya ke teman-teman untuk 10 detik untuk persiap-siapkan dulu nih, karena kita bakalan ada sesi foto bersama. Oke, thank you teman-teman. Nah, mungkin jangan lupa ya teman-teman, karena kita bakalan ada pertemuan ketiga di next day-nya, kita bakalan ada membahas tentang data analyze. Nah, mungkin untuk menutup hari ini, aku sangat berterima kasih untuk Mas Rehan untuk berbagi ilmunya nih tentang digital marketing kepada teman-teman semuanya nih. Karena dari teman-teman semua yang mengikuti mini bootcamp ini kayaknya banyak banget yang punya bisnis dan masih bingung untuk memasarkannya nih. Thank you so much Mas Raihan dan thank you semua untuk teman-teman hari ini. Mungkin untuk saat ini aku bakal menutup untuk webinar hari ini. Oke, see you di next day-nya teman-teman ya. Mungkin untuk mengakhiri sesi ini karena kita udah sesi dokumentasi dan semuanya, link absensi udah aku kirim ya, teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensi, karena nanti aku kirimkan juga melalui WA group ya, teman-teman. Oke, thank you Mas Rehan atas waktunya, dan juga thank you teman-teman semua yang udah hadir untuk malam hari ini. See you on pertemuan ketiga. Gitu. Oke, thank you teman-teman. Thank you Mas Rehan.